sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Saya Opung Krishna Sidabutar, kelahiran kurang lebih 60 tahun yang lalu, yaitu di desa Patung Hutabayu, dulunya Kecamatan Tanah Jawa, sekarang Kecamatan Hutabayu Raja, yaitu Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Akhir-akhir ini saya sedikit agak penasaran dan terusik disebabkan narasi-narasi yang dibuat oleh yang saya tahu para petinggi-petinggi agama, elit-elit agama, yang mana bisa membuat perselisihan maupun salah persepsi di tengah-tengah masyarakat. Padahal saya pekerjaan adalah saya orang supir yang dulunya di transportasi lintas, baik di tangki, baik di truk, sudah saya alami terakhir di bis. Tetapi setahun pertama COVID-19 sudah mulai macet, dan tahun kedua, tahun 2021, total stop. Jadi termasuk ekonomi pun sudah agak susah, disebabkan adanya COVID-19 belum berakhir. Semoga Tuhan mengakhirinya ini semua. Jadi Bapak Ibu, kebanyakan waktu kita pada saat ini di dalam era COVID-19 ini kebanyakan di rumah atau di warung lah, ngopi-ngopi bareng sama teman. Jadi yang mana sudah pada saat ini banyak sampai ke pelosok-pelosok desa yang membicarakan permasalahan-permasalahan, narasi-narasi daripada petinggi-petinggi agama kita, yang mana tidak pantaslah sebenarnya. Kok akhir-akhir ini kehidupan berbangsa kita terusik masalah agama, yang mana kerukunan yang selama ini agak terusik. Tapi sebenarnya itu hanya terjadi di Pulau Jawa. Kalau Sumatera Utara, khususnya Sumatera Utara, bagian Sumatera, apalagi di bagian khusus Sumatera Utara, ini sangat tidak bisa, tidak jalan. Tapi pada umumnya saya lihat ini yang berlaku itu di Jawa, termasuk Jakarta, karena kemungkinan perkumpulan dan perputaran ekonomi mudah tergoda. Tapi yakin saya, nantinya para pengikut saudara itu atau pengikut Bapak itu sendiri sudah sadar bahwa itu tidak benar, maka beliau itu akan lawan Anda sendiri. Jadi tolonglah Pak, narasi-narasi yang seperti itu kita buanglah. Kalaulah sudah prinsip jual agama untuk cari makan, wah ini sudah berani. Tetapi kita cari makan untuk memuliakan agama, ini baru mantap Pak. Kenapa saya bikin background saya kuburan ataupun pemakaman, di areal pemakaman, dan kebetulan sudah waktunya mau maghrib, supaya kita ketahui Pak, bahwa beliau-beliau yang sudah duluan di sini, kita pun telah menanti. Dan saya bikin mau mendapatkan maghrib, umur kita sudah tuh kayak saya udah 60 tahun lebih Pak. Kita menanti seperti beliau-beliau ini nantinya. Jadi untuk apalah kita meninggalkan daripada narasi-narasi yang tidak baik untuk generasi muda kita. Padahal kebinekaan yang selama ini terjalin sudah baik Pak. Tidak usahlah, dosa besar. Tidak ada agama yang mengajarkan daripada ketidakbaikan, terkecuali penafsiran yang salah. Saya mengatakan bapak-bapak itu penafsiran yang salah, nggak tahu saya nggak ahli agama. Tapi mudah-mudahanlah kesadaran bapak-bapak ini untuk memperlaga bangsa ini sesama masyarakat kita sirnalah daripada bapak-bapak itu, agar kehidupan kita tentram,
Pak Jokowi capek-capeknya seperti ini untuk apa? Atau banyak juga yang menkomen-komen. Coba Pak, kalau seandainya ada seperti Pak Dedi yang notabene seorang pejabat, rasa kita pada umumnya sudah mengetahui, mulai daripada Purwakarta beliau bupati, anggota DPRD, sampai kepada anggota DPR pusat. Sederhana pembawaannya, sama dengan Pak Jokowi. Juga adanya nanti seperti Baimong, Mas Baimong itu kan karena perbuatan-perbuatan baik untuk cari makan, memuliakan Tuhan, maka rezekinya bertambah, diberkati oleh Tuhan. Saya ini Pak, lama di transportasi Pulau Jawa, baik tangki, baik truk, terakhir ini di bis. Jadi kalau kami sesama yang di pasaran ini sudah saling menghormati Pak, saling menghargai, saling tolong menolong, baik di jalan. Tidak ada. Saya mendukung sekali itu Pak. Ya. Walau saya masyarakat kecil Pak, nggak ngerti apa-apa, itu maunya secepatnya itu Pak, ibu negara kita dipindahkan itu yang ke Kalimantan. Kalau itu mungkin sudah dipindahkan, pasti banyak perubahan. Yakin saya itu. Semoga Pak, di masa Pak Jokowi ini terrealisasi semua itu, karena bapak-bapak yang ada di DPR, bahkan pejabat-pejabat tinggi negara, langsung itu Pak. Di zaman edan ini saya rasa sudah nggak ada permasalahan yang disembunyikan Pak. Karena di setiap pelosok desa terpencil sekalipun, narasi-narasi Bapak atau perbuatan-perbuatan Bapak sudah diketahui masyarakat. Karena di dalam era teknologi canggih ini, adanya medsos ini Pak, Android ini, ke pelosok desa pun sudah diketahui Pak pekerjaan-pekerjaan Bapak. Seperti yang dilayang-layangkan oleh Pak Haji Deddy Mulyadi. Maunya kalau bisa itu Pak Haji Deddy Mulyadi dengan Pak Bupatinya Jawa Tengah itu bisa naik nantinya Pak itu. Saya rasa perubahan di bangsa Indonesia kita ini sangat signifikan menurut saya. Tapi kalau kita mungkin sudah nggak dapat itu Pak. Jangan-jangan sudah seperti beliau-beliau ini. Karena umur kita pun sudah 60-an. Ya mudah-mudahan dikasih Tuhan panjang umur, hanya melihat aja lah Pak. Kalaupun seandainya kita masih baling, hanya melihat aja lah. Kalau menikmatinya saya rasa sudah tidak mungkin, karena udah 60 tahun ini penyakit-penyakit pun sudah mulai pada datang. Apalagi mata pun sudah mulai rabun, daya ingat sudah habis. Saya sangat mengagumi Pak Profesor Dr. J.E. Said tadi, Pak Salim Said itu, bahkan Pak Kiai Januddin Pak, saya salut bahwa beliau mengatakan waktu masih hidup, kaset beliau itu kan ada, maupun di televisi, di elektronik, di media elektronik, beliau berbicara apa katanya? Saudara kaum muslimin dan muslimat, kiamatlah dunia bagi yang masih kiamatlah dunia bagi yang sudah meninggal, namun menantilah kiamat dunia bagi yang masih hidup. Nah, saudara-saudari, semasa hidup sembah sujudlah kepadanya, agar kiranya nanti dapat kehidupan surgawi setelah akhir daripada dunia. Itu Pak. Walaupun saya sedikit saya kasih tahu, kakek saya, nenek saya Islam, anaknya 11, 5 laki-laki, 6 perempuan. Yang laki-laki tetap Islam 1 sampai sekarang, yang 4 masuk Kristen. Yang nemboru saya atau bibi saya 6, yang masuk 2 Kristen, yang tetap tinggal 4 Kristen, Islam sampai keturunannya sampai sekarang. Dan yang di bawah saya 9 bersaudara, anak bapak ibu saya. Adik saya kandung yang di bawah saya tentara, masuk Islam Pak. Itu tahun yang lewat aturan mau naik haji, tapi gagal dikarenakan COVID. Nah, inilah kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika. Kami rukun, selalu damai, tidak ada pertengkaran. Dan memang khususnya di Sumatera Utara nggak akan tergoyang itu Pak, karena ada saling silang menyilang. Bhinneka Tunggal Ikaan itu sudah terpatri teguh. Demikianlah kepada Bapak Ibu, para pejabat kami, para petinggi-petinggi agama, janganlah membuatkan narasi-narasi yang tidak baik kepada kami sebagai warga negara. Tolonglah perbuat Pak yang baik-baik itu, agar kami masyarakat ini mengerti
dan dapat menikmati hidup sebelum kita seperti beliau-beliau ini. Ini sudah agak mulai gelap, maka saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Bapak Ibu sehat selalu menjalankan daripada tugas-tugas Bapak Ibu untuk negara kita yang tercinta ini, agar kami masyarakat damai, sejahtera, kedepannya para anak cucu kita dapat menikmati bahwa Indonesia itu subur, Indonesia itu indah, agar kiranya luar negeri pun salut kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, terima kasih, merdeka.